Pancasila itu sangat-sangat menjadi dasar Anda berpikir, berbicara, dan kemudian bertindak. Kalau Anda sudah tidak mampu untuk mengerti mengenai praktik Pancasila, cara bertuhan untuk mengerti bagaimana setiap manusia itu punya kebebasan untuk dirinya sendiri, perjuangan untuk hidupnya sendiri, memiliki kewenangan terhadap tubuhnya sehingga undang-undang memberikan perlindungan, maka dia diberikan edukasi yang baik dong. Bagaimana kemudian Anda yang menjadi pemimpin ini mampu untuk menjadi manusia yang adil dan beradab untuk mengerti. Ada manusia yang takut divaksin, ada manusia yang tidak takut untuk divaksin. Anda sebagai manusia adil dan beradab yang dipimpin hikmat kebijaksanaan mampu untuk mengerti. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini kembali nih, ulang-ulang, saya itu sering sekali di-tag oleh sahabat-sahabat Rumah Pancasila tentang vaksin ini. Jadi karena pemerintah ini memberikan syarat-syarat yang aneh-aneh ya, termasuk Pak Luhut ini ungkap rencana pemerintah jadikan kartu vaksin COVID-19 syarat ke tempat umum. Di Semarang juga sudah berlaku, ada beberapa mal yang buka dan memperbolehkan orang masuk, itu aturannya sudah dikeluarkan harus menunjukkan surat vaksin. Ini yang dilupakan oleh pemerintah. Sebenarnya vaksin itu adalah hak atau kewajiban. Nah, itu. Kewajiban atau hak itu harus dibedakan dulu. Karena begini, kalau kita berbicara hak, itu tidak ada sanksinya. Tapi kalau kita berbicara kewajiban, itu ada sanksinya. Ini harus dimengerti dulu. Nah, vaksin itu adalah hak yang harus diberikan oleh negara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya sehat. Supaya apa? Supaya tidak terkena COVID-19. Sementara loh ya, saya mengatakan dalam tanda kutip sementara. Berdasarkan hasil penelitian sementara. Kita belum tahu hasil akhirnya nanti seperti apa. Karena saat ini sudah dikatakan bahwa ternyata ada jenis vaksin tertentu itu hanya 6 bulan itu akan menurun kembali sehingga harus divaksin ketiga. Jadi kita ini belum tahu itu secara pasti. Nah, ketika kita sudah berbicara bahwa vaksin ini adalah hak, karena ini berdasarkan semua ketentuan undang-undang adalah itu loh. Maka vaksin ini harus diberikan oleh negara, oleh pemerintah. Makanya kemarin ketika ada vaksin gotong royong itu dikeluarkanlah peraturan dari Menteri Kesehatan untuk berbayar, kemudian dibatalkan karena bukan hanya ditegur oleh WHO, tetapi juga negara Indonesia itu secara peraturan perundang-undangan salah. Kenapa salah? Karena vaksin itu adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Maka yang diberikan sanksi itu adalah negara gitu loh. Ketika negara itu tidak memberikan vaksin kepada masyarakatnya, negara itu yang diberikan sanksi. Maka sekarang, kalau ada orang mau masuk ke mal atau dia mau terbang, kemudian dia belum mendapatkan vaksin, karena negara belum menyediakan itu, sehingga dia tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak dapat makan di restoran, masuk di mal, masuk ke Malioboro, dan lain sebagainya. Yang diberikan sanksi negara dong. Aneh gitu loh hukumnya kita ini. Sekarang kita berbicara masalah kedua, ketika pemerintah mewajibkan umpamanya. Sekarang dirubah aturannya, berarti harus merubah juga undang-undang dasarnya dong, diamandemen juga. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kesehatan daripada masyarakat. Harus diamandemen juga undang-undang kesehatan khususnya pasal 5, ayat 3. Anda tidak boleh merubah peraturan yang hierarkinya berada di bawahnya. Yang atasnya dirubah dulu, baru nanti yang bawahnya menyesuaikan. Itu pun harus dijalankan secara bertahap dan melalui edukasi yang terus-menerus oleh pemerintah. Jadi bukan ditetapkan hari ini, mulai besok Anda yang masuk restoran tidak divaksin. Akhirnya apa? Kadang masyarakat menumpuk di suatu tempat dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Penularan virus COVID-19. Akhirnya apa? Masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan tidak bisa untuk masuk di mal. Tidak bisa melakukan aktivitas keluar kota dan lain sebagainya. Gila enggak? Berpikir seperti ini aja saya sendiri itu menjadi sangat gila gitu. Heran saya dengan cara berpikir dan mengeluarkan sanksi hukum terhadap hak dan kewajiban. Seharusnya malah Pak Luhut ini membuat aturan gitu loh. Ketika vaksin ini sudah diserahkan kepada daerah-daerah tidak dilaksanakan pemberian,
bupatinya dikenakan sanksi, wali kotanya dikenakan sanksi, Pak Luhutnya memberikan sanksi buat dirinya sendiri, memberikan sanksi kepada Menteri Kesehatan dan lain sebagainya dong. Jangan buat aturan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia, tidak dapat dinalar secara baik oleh kita semua. Rumah Pancasila bukan berkedudukan dalam menentang vaksin, bukan. Tetapi dalam kedudukan bahwa marwah Pancasila, moral Pancasila, itu mampu untuk menuntun Anda itu loh. Yang jadi pemimpin di negeri ini yang kita tunjuk itu loh. Yang kita pilih itu untuk apa? Dipandu hikmat kebijaksanaan itu mengerti tentang bagaimana membuat regulasi dan melaksanakannya di lapangan itu loh. Pancasila itu sangat-sangat menjadi dasar Anda berpikir, berbicara, dan kemudian bertindak. Kalau Anda sudah tidak mampu untuk mengerti mengenai praktik Pancasila, cara bertuhan untuk mengerti bagaimana setiap manusia itu punya kebebasan untuk dirinya sendiri, perjuangan untuk hidupnya sendiri, memiliki kewenangan terhadap tubuhnya sehingga undang-undang memberikan perlindungan, maka dia diberikan edukasi yang baik dong. Bagaimana kemudian Anda yang menjadi pemimpin ini mampu untuk menjadi manusia yang adil dan beradab untuk mengerti. Ada manusia yang takut divaksin, ada manusia yang tidak takut untuk divaksin. Anda sebagai manusia adil dan beradab yang dipimpin hikmat kebijaksanaan mampu untuk mengerti gitu loh. Bahwa bagaimana kalau kemudian ada yang harus vaksin kemudian dia meninggal. Kewajiban pemerintah apa dong? Terhadap dia, terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya itu juga harus diberikan. Jadi jangan hanya memberikan sanksi kepada masyarakat, tapi pemerintah juga tidak memberikan sanksi kepada dirinya ketika terjadi sesuatu yang di luar kehendak. Belum lagi umpamanya contoh begini. Contoh ya, kita belum tahu karena semua vaksin ini kan dalam rangka darurat. Maka dipakai terlebih dahulu untuk menjaga kita semua bisa hidup. Nah, kalau seandainya suatu saat vaksin ini menyebabkan sesuatu kepada masyarakat yang menerima vaksin, maka ketika vaksin ini diwajibkan oleh negara, negara harus mampu untuk membuat juga sebuah regulasi risiko. Jadi kalau ternyata besok vaksin ini kemudian membuat masyarakat itu mengalami sebuah penyakit dan lain sebagainya, maka risikonya adalah negara yang memiliki kewajiban untuk merawat mereka, melindungi mereka, memberi makan mereka dan lain sebagainya. Termasuk keluarga-keluarganya mereka. Ini juga adalah risiko kalau Anda memberikan vaksin itu sebagai sebuah kewajiban. Semuanya harus dipikir dan dibicarakan secara transparan untuk membuat aturan dan regulasi yang baik bagi kita. Janganlah membuat aturan-aturan yang kemudian membuat Anda itu kami anggap tidak dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Bukan manusia yang adil dan beradab. Bukan manusia yang bertuhan seperti yang diperintahkan oleh Pancasila. Ini wajib loh dimiliki oleh semua pemimpin di rumah Indonesia ini. Ini adalah masukan dari Rumah Pancasila dan kami buka ruang. Marilah kita berdiskusi bersama-sama memberikan pendapat-pendapat di sini sehingga pemerintah membacanya secara baik. Jadi juga kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila ya tolong jangan Anda memberikan pendapat-pendapat yang memecah belah, saling caci maki dan lain sebagainya, tapi memberikan masukan yang baik sehingga apa? Channel Rumah Pancasila ini menjadi channel kita bersama untuk kemudian diperhatikan pemerintah dan menerima semua masukan-masukan yang Anda berikan. Dengan apa? Dengan komentar-komentar Anda di dalam channel ini. Semoga kita selalu hadir untuk berbuat kebaikan di rumah Indonesia dan bukan hadir dalam rangka membuat keonaran yang menghancurkan negara yang kita cintai ini. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu sehat di rumah Indonesia.